sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhiril khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jami'uhu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqulu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa jama'atah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap ibu hajjah, ibu ustazah, seluruh jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Abror yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah sore hari ini, siang hari ini kita bisa berkumpul untuk melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tentang sunnah-sunnah abad, di mana ketika kita melakukannya baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka kita dianjurkan mengganti atau menambalnya dengan sujud sahwi. Namanya sujud sahwi. Saha yashu itu artinya lupa. Jadi sujud sahwi itu sujud yang dilakukan karena lupa. Tapi nanti ada di bagian belakang yang akan kita baca, meskipun dia itu melakukannya dengan sengaja tapi tidak membatalkan, nanti juga ada anjuran untuk mengganti dengan sujud sahwi. Di halaman 146, baris yang ketiga ya Bu. Baris yang ketiga. Baris ke baris dari bawah gitu. Kalau dari bawah. Iya, doaun itu ya. Sama-sama kita baca dari Wahyu Juz'u. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yujzi'u ayatun fiha du'aun in qasadahu wa kadza yujzi'u du'aun mahdun walau ghairu ma'thurin. Wa yujzi'u ayatun fiha du'aun, dan cukup yang dimaksud di sini boleh sah juga kita kunut. Ayatun, cukuplah satu ayat, fiha yang di dalam ayat tersebut du'aun terdapat doa. Ada doanya in qasadahu,
jika dia bermaksud akan kunut. Wa kadza yujzi'u, dan demikian juga mencukupi doaun mahdun, doa murni, doa saja walau ghairu ma'thurin, meskipun doa yang tidak ma'thur. Kunut yang kita lakukan di rakaat kedua sholat subuh atau rakaat terakhir sholat witir yang ada di separuh terakhir bulan Ramadan 16, 17 sampai tanggal 29, ini hukumnya sunnah ab'ad. Sunnah apa, Bu? Sunnah ab'ad. Kalau kita lupa tidak melakukannya, maka dianjurkan mengganti sujud sahwi, menambalnya dengan sujud sahwi. Tapi kalau kita belum apal kunut, ibu udah pada apal belum kunut? Apal kunut, Bu? Kalau belum apal, ada orang misalnya sholat belum apal kunut, masa iya mau ninggalin ab'ad terus? Masa iya mau ninggalin doa kunut terus? Bagaimana? Boleh dia pakai ayat Al-Quran, satu ayat saja, tapi yang di dalamnya mengandung doa. Mengandung doa, contohnya seperti ayat terakhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Lah Bang, apal Bang doa itu? Ya saya tahlilan mulu. Kunut apal kagak? Kagak apal. Dan doa itu apal itu tadi doa ayat, karena saya berkat terus. Tahlilan enggak apa-apa, Bu, bagus. Bisa enggak kunut diganti dengan doa itu? Boleh. Boleh. Dengan ayat yang memang di dalamnya mengandung doa. Bagus lagi kalau di dalamnya mengandung pujian kepada Allah. Karena dalam doa kunut itu ada pujiannya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu pujian, Bu, bukan doa. Sesungguhnya engkau maha memutuskan dan engkau tidak diberikan keputusan. Itu pujian kita kepada Allah. Makanya makmum di situ tidak sunnah baca amin amin waktu imam baca fa innaka taqdi. Ikut baca, makmum baca juga, baca pelan, imam baca pelan, karena memang bukan doa. Kalau doa kita aminin, tapi karena itu pujian maka tidak disunnahkan baca amin. Jadi kunut kandungannya itu ada doa, kemudian ada pujian. Kalau belum hafal doa kunut, maka dianjurkan baca ayat yang di dalamnya ada doa dan ada pujian. Contoh lagi ada doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ghafurur rahim. Satu ayat. Itu satu ayat sudah mengandung doa. Doanya tadi Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami ampunilah kami. Kemudian pujiannya innaka raufur rahim, sungguhnya engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Udah ada pujian, udah ada doa. Atau doa yang lain, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu ada pujiannya juga. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami ibadah-ibadah kami. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ada pujiannya enggak, Bu? Ada. Sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Maka kalau orang enggak hafal kunut, cukuplah dia membaca ayat yang di dalamnya mengandung doa dan mengandung pujian. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh juga orang yang enggak hafal kunut, dia mengganti kunutnya dengan doa apapun, meskipun doanya itu doa yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma harus hati-hati, Bu, karena sholat itu nggak boleh ada ucapan yang mirip-mirip dengan ucapan kepada manusia. Kemarin sempat kita bahas, boleh kita doa dunia, boleh kita doa tentang dunia, tapi kira-kira dunia yang memang nggak mungkin diberikan selain oleh Allah. Tapi kalau kita doa dalam sholat, doanya doa dunia, dan itu urusan yang kira-kira bisa diselesaikan oleh manusia, batal. Waktu sholat doa pakai bahasa Indonesia,
Lagi kunut berdiri dia doa, ya Allah lunaskan utang saya. Kira-kira mertua bisa melunasi nggak Bu? Bisa. Yang mertuanya orang kaya. Kalau kira-kira doanya itu doa yang memang bisa diselesaikan oleh manusia, nggak boleh dalam sholat, batal. Apalagi pakai bahasa Indonesia batal, pakai bahasa Arab aja batal. Lagi diri kunut, nggak hafal doa kunut, dia baca doa apa aja. Ya Allah berikan saya rumah baru. Kira-kira bisa nggak diselesaikan oleh manusia rumah baru Bu? Bisa. Doa dunia bisa diselesaikan oleh manusia. Tapi ada doa dunia yang cuma Allah yang memberikan. Dunia juga nih, ya Allah berikanlah saya anak yang soleh. Anak soleh itu cuma Allah yang kasih. Nah yang seperti ini boleh, namun hati-hati. Namun harus hati-hati. Yang paling gampang kalau kita doa dalam sholat, baik tempatnya di kunut maupun di tempat selain kunut berdiri, misalnya sebelum salam, maka yang paling gampang doa aja pakai doa akhirat atau Al-Quran. Doa yang memang ada di Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu udah jelas Quran, gak batal, dan udah jelas permohonan akhirat, dunia akhirat itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu Quran udah jelas, nggak batal doanya. Kita doa dalam sholat harus hati-hati. Kalau doanya doa dunia, apalagi yang urusan bisa diselesaikan manusia, itu bisa batal, sholatnya bisa membatalkan. Karena kata Rasulullah, inna sholatana hadihi, sesungguhnya sholat kita ini tidaklah layak di dalamnya ada ucapan seperti ucapan dengan orang. Nggak boleh ada ucapan dengan seperti ucapan dengan orang. Doa-doa yang tadi saya sebutkan, minta dilunasin utangnya, minta rumah baru, itu mah minta aja sama mertua bisa kan ya, atau minta aja sama kakaknya bisa, sama adiknya. Kali adiknya sama kakaknya orang kaya, ya kagak orang kaya, kayak orang paling. Kemudian yang berikutnya, wa qiyamun lahu. Wa qiyamun lahu, dan berdiri untuk kunut. Termasuk sunnah ab'ad adalah berdiri untuk kunut. Ini pernah kita bahas kemarin. Orang yang tidak hafal kunut memang disunnahkan berdiri aja dia. Berdiri, terus nggak baca kunut dong, ya diem aja pokoknya, diem seukuran dengan bacaan kunut. Tapi nanti tetap baca, tetap ditambah dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena dia tidak baca doa kunut. Nah terus kalau dia nggak berdiri bagaimana? Tetap kena juga. Ada orang nggak hafal doa kunut, kemudian selesai i'tidal mil'us samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, Allahu Akbar. Dia nggak berdiri kunut, dia langsung selesai i'tidal Allahu Akbar, sujud sahwi juga, karena dia meninggalkan sunnah ab'ad berdirinya kunut. Atau ada orang, contoh kemarin, ada orang makmuman, dia jadi makmum, imamnya kunut, dia lupa duduk aja udah nungguin imam, duduk aja, nggak usah balik lagi Bu. Kalau balik lagi namanya nambah gerakan. Kalau nambah gerakan bisa membatalkan sholat. Berarti itu ibu 2 kali diri, i'tidalnya 2 kali. I'tidal dalam sholat dalam 1 rakaat berapa kali Bu? I'tidal itu dalam 1 rakaat berapa kali Bu? Ibu tahu i'tidal nggak? I'tidal itu yang habis ruku, Sami Allah, berapa kali dalam 1 rakaat? Berapa kali dalam 1 rakaat? Berapa kali dalam 1 rakaat? 1 kali Bu. Dalam 1 rakaat 1 kali. Nah kalau ibu lupa orang imamnya kunut Allahumma hdini, Allahumma hdini, ibu gini aja. Ya udah duduk aja udah. Duduk, nggak usah diri lagi. Kalau diri lagi, ini namanya ibu menambah i'tidalnya 2 kali.
duduk aja tungguin imam sujud, ikut sujud nanti. Nah setelah itu ibu itu di situ ibu berarti baca kunut di situ. Kenapa baca kunut? Karena ngikutin imam amin amin. Tapi ibu sambil duduk apa sambil diri itu? Gara-gara lupa. Sambil duduk berarti meninggalkan dirinya kunut. Nanti disunahkan sujud sahwi. Imam masih diri, gara-gara lupa, ibu duduk. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Amin, amin, amin. Terus ibu fa innaka taqdi sambil duduk. Maka nanti selesai imam salam, assalamualaikum warahmatullahi. Ibu jangan salam dulu, tapi sujud 2 kali. Namanya sujud sahwi. Itu berarti melakukan pelanggaran. Kartu kuning, bukan pelanggaran. Itu berarti meninggalkan dirinya kunut. Meninggalkan diri kunut. Baca nggak? Baca, cuma sambil duduk. Ini contoh pertama. Atau contoh kedua, ada orang dia itu sebenarnya sholat awalnya diri, kemudian sampai rakaat kedua nggak kuat. Akhirnya selesai samawati min ardi min syai'in ba'du, dia duduk saking gak kuatnya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Baca kunut enggak dia tuh, Bu? Baca, tapi diri enggak diri. Maka disunahkan sujud sahwi karena dia tidak diri. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, meskipun meninggalkan sunnah af'ad, meskipun meninggalkan sunnah af'ad lebih dari 1, tetap sujud sahwinya 2 kali. Ada orang sholat kunut lupa, dirinya lupa juga, kemudian baca sholawat lupa juga, kemudian tasyahud awalnya dia lupa juga, lupa aja semuanya. Nah meskipun lupa semua, tetap sujudnya 2 kali, sujud sahwi tetap 2 kali. Jadi nggak berkali-kali. Ada orang sholat, dia lupanya banyak banget. Ya lupanya banyak banget. Kunut enggak, kemudian baca sholawat di tasyahud awal enggak, kemudian baca tasyahud awalnya juga enggak, misalnya begitu. Karena witir itu bisa lebih dari 3 rakaat, boleh sampai 11 rakaat. Nah, saking banyaknya witir itu dia lupa sunnah apa tadi ditinggal. Meskipun lebih dari 1 sunnah apa, tetap sujud sahwinya sekali. Maksudnya sekali, sepaket itu 2 kali sujud. Fil alamina innaka hamidum majid. Kalau pengen sujud sahwi, jangan duduk miring. Kalau pengen sujud sahwi, duduknya begini aja tuh. Di tasyahud awal. Fil alamina innaka hamidum majid. Sujudnya 2 kali. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasum. Allahu akbar. Enggak usah baca apa-apa. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasum. Baru duduk tasyahud akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Meskipun pakai Arabic pilih ya? Nggak pakai Arabic pilih. Nggak pakai. Nggak usah baca Arabic pilih nggak apa. Yang penting memisahkan antara 2 sujud. Memisahkan antara 2 sujud sahwi dengan duduk. Orang lupa, nanti ada lupa, ada juga meninggalkan, ada juga memindahkan rukun yang harusnya ada pada posisi berdiri, tapi dia pindahin, dia baca juga pada duduk. Nah ini juga termasuk yang harus diganti atau ditambal dengan sujud sahwi. Wa qiyamun lahu. Nah kemudian wa sholatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ba'dahu la qablahu, dan membaca sholawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarganya setelah kunut, la qablahu, bukan sebelum kunut. Termasuk yang sunnah abad itu baca sholawat. Falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Itu sunnah aman.
Kalau tidak baca itu, walakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik, Allahu akbar, nggak baca selawat, ditambal pakai sujud sahwi. Karena selawat dalam kunut juga termasuk ab'ad, termasuk sunnah yang ditambal sujud sahwi. Selawat ini harus ada setelah kunut. Bagaimana kalau ada orang sebelum kunut selawat dulu? Sebelum kunut dia selawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Terus dia baru Allahumma hadini biman hadait wa afini. Enggak dianggap. Enggak dianggap karena selawat yang dianggap di akhir. Kalau dia bacanya di awal, maka tetap tampil pakai sujud sahwi karena dia belum baca selawat dalam kunut setelah kunutnya. Ini tentang sunnah ab'ad yang dilakukan, dan ketika ditinggalkan maka bukan wajib, maka dianjurkan ganti dengan sujud sahwi. Falau taraka syai'an min hadhil ab'adi, apabila dia meninggalkan sesuatu dari ab'ad ini, walau amdan, meskipun dengan sengaja, au syakka fi tarkihi, atau dia ragu dalam meninggalkannya, sajadataini nadban, maka dia bersujud 2 kali sujud nadban, sunnah, halnya sunnah, kubailas salami, sebelum salam, kaman saha bima yubtilu amduhu, seperti orang yang lupa dengan perkara yang membatalkan amduhu, sengajanya perkara tersebut. Kata twili ruknin qasirin, seperti memanjangkan rukun yang pendek, wa qalili kalamin, dan sedikit berbicara, wa uklin, dan sedikit makan, wa takriri ruknin fi'liyin, dan meninggalkan rukun gerakan, au naqola qauliyan, atau dia memindah rukun qauli, ila ghairi mahallihi, kepada selain tempatnya, au syakka fi ma sallahu, atau dia lupa, ragu maksudnya dalam rakaat yang dia lakukan dalam salat, wahtamala ziyadatan, dan cenderung menambah. Titik sampai di sini. Sujud sahwi itu sunnah dilakukan 2 kali sebelum salam. Ada istilah kubailas salam. Kubailas salam itu sesaat sedikit sebelum salam. Jadi fil alamina innaka hamidul majid. Setelah itu langsung sujud sahwi. Bagaimana kalau dia sujud sahwinya setelah salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, belum sampai fil alamina, dia baru sampai salawat, kemudian dia sujud sahwi. Selesai sujud sahwi langsung salam, walaupun dia belum sempurna salawatnya, langsung salam, karena istilahnya kubailas salam. Kubailas salam artinya sedikit atau sebentar sebelum salam, mepet sama salam. Kalau dia menyempurnakan lagi, maka justru bukan sujud sahwi namanya. Kalau dia menyempurnakan lagi, maka itu justru keliru. Jadi bagaimana? Sujud sahwi lagi. Sujud sahwi lagi karena dia meletakkan sujud sahwinya tidak mepet dengan salam, harus mepet dengan salam. Ini maksud dari kubailas salam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia sujud sahwi habis itu. Sujud sahwi 2 kali, dilanjutin lagi kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, bukan sujud sahwi namanya. Kalau gitu gimana? Nanti sujud sahwi lagi mepet sama sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu harus nempel dengan salam. Tidak boleh jauh-jauh dengan salam. Ini dimaksud dari kubailas salam. Nah, kemudian ada juga perkara-perkara yang kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kalau tadi karena lupa melakukan sunnah ab'ad, lupa kunut, terus lupa apa lagi, Bu? Lupa sholawat dalam kunut, atau tidak berdiri, atau apa? Tidak tasyahud awal,
Disunahkan kita tambal dengan sujud sahwi. Nah, ada juga satu perkara dalam sholat yang kalau kita tinggalkan sunnah kita ganti dengan sujud sahwi. Apa itu? Yaitu perkara yang kalau kita lakukan dengan sengaja membatalkan sholat. Kalau kita lakukan dengan sengaja membatalkan sholat. Tapi karena kita nggak sengaja, maka tidak batal. Jadi gimana? Lanjutin sholat tapi diganti dengan sujud sahwi. Contoh begini, makan dalam sholat, bu, makan. Udah pada makan belum? Udah. Makan dalam sholat itu batalin sholat, membatalkan sholat. Betul apa enggak, bu? Makan dalam sholat itu membatalkan sholat. Tapi kalau dilakukan sedikit dan tidak sengaja, nggak batal. Sama, minum juga begitu. Tapi sedikit. Cuma kalau minum sulit membayangkannya. Gimana orang sholat minum kecuali dia sholatnya sambil nyedot, sambil di sini ada esnya. Contohnya makan begini misalnya, makanan ada sisa makanan, nyelip. Emang ibu sayang, itu namanya sate dikeluarin lagi, sayang mau ini, ibu telan baru ingat lupa, masya Allah saya lagi sholat ya. Itu kalau dilakukan dengan sengaja batal. Makan sedikit kalau dilakukan dengan sengaja batal. Jadi gimana? Harus kita buang kalau kita sholat sendiri, buang kiri kalau sholat sendiri. Tapi kalau sholatnya berjamaah jangan buang kiri, apalagi kirinya ada RT, saya kasih tanda tangan buang RT ya. Kalau kirinya ada orang jangan, ambil ya, kemudian pegang aja. Harus dikeluarkan. Kalau kita sadar kita lagi sholat, makanan sedikit harus dikeluarkan. Karena kalau kita makan dengan sadar, sengaja kita makan batal. Tapi kalau tidak sengaja, udah ketelan, baru sadar, iya saya lagi sholat ya tadi ya, ngapa ditelan. Nah yang seperti ini, hal yang membatalkan sholat kalau sengaja, ternyata kita tidak sengaja, maka nanti lanjutkan sholat aja, nanti diganti dengan sujud sahwi. Kalau begitu sujud sahwi bukan hanya untuk menambal sunnah ab'ad, sujud sahwi juga untuk menambal perkara yang membatalkan sholat jika dilakukan dengan sengaja. Tapi kita tidak sengaja, lanjutin kalau tidak sengaja. Contohnya tadi makan sedikit. Cuma kalau makan banyak bu, itu mau sengaja mau nggak sengaja batal. Tadi yang nggak batal itu makan sedikit nggak sengaja. Tapi kalau makan banyak, ya 3 sendok. 3 sendok itu mau sengaja atau mau tidak sengaja batal kalau banyak. Minum juga begitu. Terus termasuk juga yang ditambal dengan sujud sahwi itu orang yang lupa, bukan lupa makan, bukan lupa minum, tapi lupa dia itu memanjangkan rukun yang pendek. Ibu-ibu jamaah rahmatullah, sholat itu ada rukun tawil, ada rukun panjang yang sifatnya itu lama, ada rukun qasir, rukun pendek yang sifatnya sebentar. Rukun qasir itu cuma ada 2, i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, itu i'tidal. Duduk di antara sujud, doanya Rabbi firli warhamni, itu duduk di antara 2 sujud misalnya. Ini 2 ini adalah rukun pendek, nggak boleh dipanjang-panjangin, dilama-lamain. Cukup sampai bacaan Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, Allahu akbar, cukup. Begitu juga i'tidal, Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du, Allahu akbar, cukup. Enggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama sengaja batal.
Tapi kalau lama-lama nggak sengaja tidak batal, namun ditambal dengan sujud sahwi. Contoh, ada orang lagi iktidal, dia bukan sholat subuh, nggak ada kunutnya maunya, bukan sholat witir juga. Rabbana lakal hamdu fil samawati wal ardi wa ma min syai'in ba'du. Dia berdirinya ini diem aja, atau dia berdiri dia ngapalin, dia punya hafalan, dibaca semua hafalannya. Rabbana atina fid dunya dibaca, Rabbana hab lana min azwajina dibaca juga, Rabbana ighfir lana wal ikhwana dibaca juga. Tapi nggak sengaja lupa dia, astagfirullahaladzim, iya ini harusnya sujud ya, dalam hati begitu, harusnya sujud ya. Allah, lanjutin sholatnya, nanti ditambal dengan sujud sahwi kalau nggak sengaja. Tapi kalau sengaja dipanjang-panjangin batal. Dua itu nggak boleh batal. Iktidal sama apa bu? Duduk di antara dua sujud itu nggak boleh panjang-panjang. Apalagi itu panjang-panjang, Allahu Akbar, panjang. Nggak boleh. Jadi harus seukuran bacaan itu, seukuran bacaan Rabbana lakal hamdu, seukuran bacaan Rabbighfirli, nggak boleh ada tambahan lagi. Kalau dilakukan dengan sengaja batal, tapi kalau tidak sengaja lanjutkan sholatnya, namun ditambal dengan sujud sahwi. Memanjangkan rukun yang pendek, terus tadi juga makan sedikit. Ini juga kalau tidak sengaja lanjut saja sholatnya, tapi ditambal dengan sujud sahwi. Kemudian memindahkan rukun atau mengulang rukun gerakan. Dalam sholat itu ibu-ibu ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Akrab. Dalam sholat itu ada rukun hati. Rukun yang hati cuma satu, niat. Usolli fardul asri, aku niat sholat asar. Dalam hati itu namanya rukun qalbi. Ada rukun fi'li. Rukun fi'li, rukun gerakan. Seperti ruku, sujud, berdiri, itu namanya rukun gerakan. Ada rukun qauli. Rukun qauli itu bacaan. Seperti Fatihah, tasyahud, itu rukun bacaan. Orang ngulang rukun gerakan harusnya dalam satu rakaat, harusnya bu, dalam satu rakaat ruku berapa kali? Bu, satu rakaat ruku berapa kali? Satu kali. Dia ruku 2 kali, tapi lupa, bukan sengaja. Kalau sengaja batal. Dia lupa melakukannya 2 kali, maka lanjut aja sholat. Nah, nanti ditambah dengan sujud sahwi. Nanti saya contohkan sedikit. Kemudian memindahkan rukun qauli ke tempat yang lain. Baca Fatihah harusnya waktu berdiri apa waktu duduk, Bu? Berdiri. Ini habis baca Fatihah udah selesai dia baca Fatihah. Nah, kemudian selesai tasyahud awal, dipindah itu Fatihah, dibaca situ lagi, baca Fatihah lagi. Namanya baca Fatihah tidak pada tempatnya. Fatihah itu rukun bacaan. Kalau dipindah di tempat yang bukan tempatnya, maka ditambal dengan sujud sahwi kalau lupa. Kalau sengaja batal. Maksudnya sengaja begini, tadi belum baca Fatihah pas berdiri, begitu. Tadi belum baca Fatihah waktu berdiri. Nah, begitu duduk dia baru baca Fatihah. Bangun dia. Begitu selesai tasyahud dia baca Fatihah, bangun. Allahu Akbar. Ingat, iya tadi Fatihahnya kok saya pindahin ya. Yang seperti ini lanjutin sholatnya aja. Kemudian setelah itu tampil dengan sujud sahwi. Ini karena tidak sengaja. Tapi kalau sengaja batal. Memindah rukun qauli dengan sengaja batal. Lalu tadi memindah
mengulangi ruku. Yang harusnya ruku 1 kali, dia 2 kali. Orang salah. Lakum dinukum waliyadin, khusus saya. Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Lupa dia. Sami Allah. Dalam hatinya 2 kali tadi ya. Lanjutin aja. Lanjutin, kalau emang lupa lanjutin, nanti ditambal dengan sujud. Tapi kalau sengaja batal itu. Kalau nggak sengaja maka tidak batal, ditambal dengan sujud sahwi. Ini namanya perkara yang kalau sengaja batal, tapi kalau nggak sengaja ini tidak batal, cuma ditambal dengan sujud sahwi. Yang terakhir, nambah rokaat. Kemarin pernah kita bahas, kalau kita lupa rokaat, ini udah 3 apa udah 2? Ambil yang mana bu? Yang dikit, yang 2. Ini udah 4 atau 3? Ambilnya 3. Ini udah cicilan keempat apa cicilan kedua? 4. Kata kalau ada terjadi lupa, ragu, ini udah 4 atau 3, ambil yang 3. Ambil yang 3. Tapi masih muncul keraguan, kayaknya udah 4, gak apa-apa, ambil yang 3. Maka setelah itu nanti sebelum salam ditambal dengan sujud sahwi. Jadi kalau kita lupa 3 apa 2, ambil yang 2. Nah kemudian ini kan cenderung ada tambahan. Kata malaikat, udah bang, udah 3 sebenarnya. Ya udah nggak apa-apa, nanti sebelum salam kita pakai sujud sahwi. Ganti dengan sujud sahwi. Ini yang dimaksud dengan wahtamala ziyadatan. Dia cenderung ada tambahan karena kita ambil yang sedikit, berarti ada tambah 1 rakaat. Ini pun dilakukan dengan tidak sengaja nambah rakaat. Tapi kalau sengaja udah yakin, orang ibu udah yakin nih 3, tapi ibu bilang 2 ini. Nyoba-nyoba gimana rasanya sholat maghrib 4. Nah yang kayak begitu batal kalau sengaja. Naam, wa minas sunanil mutaqaddimati minad dukhuli fi sholat al adzan wal iqamatu. Insyaallah ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang sunnah-sunnah sebelum sholat, di antaranya adzan dan iqamah. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.